Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Alwi, SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Meridu, mengucapkan selamat datang dalam presentasi evaluasi akreditasi penjaminan mutu Surveillance APM tahun 2020. Mahkamah Syariah Meridu pada Surveillance APM tahun 2019 telah berhasil mencapai predikat B untuk akreditasi APM. Sejak saat itu hingga dengan saat ini kami terus berusaha melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar APM yang telah ditetapkan. Dan pada tahun ini, di dalam tahun 2020, kami siap menghadapi surveillance APM tahun 2020 dengan harapan dapat meraih predikat yang lebih baik, yaitu A Excellent. Demikian, terima kasih. Mahkamah Syariah Meridu mempersembahkan presentasi evaluasi implementasi akreditasi penjamin mutu pada Mahkamah Syariah Meridu tahun 2020. Sejarah singkat Mahkamah Syariah Meridu. Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu, peradilan dipegang oleh Qadi Al-Malikul Adil. Qadi Al-Malikul Adil berkedudukan di ibu kota kerajaan atau disebut juga Kutaraja. Qadi Al-Malikul Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Sementara itu, di masing-masing daerah Ule Balang terdapat Qadi Ule Balang yang memutuskan perkara di daerahnya. Pada zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, di mana untuk tingkat Ule Balang ada pengadilan yang diketuai oleh Ule Balang yang bersangkutan. Sementara itu, pada zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh pemerintah Jepang waktu itu. Pada zaman kemerdekaan, Mahkamah Syariah Aceh memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari 17 tokoh ulama Aceh kepada pemerintah pusat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang meminta kepada Departemen Agama Republik Indonesia agar memperjuangkan dasar hukum Mahkamah Syariah di Aceh. Pada zaman era otonomi khusus, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, telah terjadi sejarah baru bagi peradilan agama khususnya di Aceh, karena salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah Meridu mempunyai visi, yaitu terwujudnya Mahkamah Syariah Meridu yang agung. Untuk mencapai visi tersebut, maka Mahkamah Syariah Meridu menetapkan 4 misi. Yang pertama, 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Struktur organisasi Mahkamah Syariah Meridu telah disusun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Struktur organisasi Mahkamah Syariah Meridu terdiri dari Ketua Abdurrahman Alwi, SHIMH. 3 orang hakim terdiri dari Muhammad Reza Pahlavi, SHIMH, Rani Sayulina, SHI, SKHMH,
dan Mira Maulidar SHI MH. Mahkamah Syariah Merdu memiliki 1 orang panitera yaitu Badriah SHMH dan 1 orang sekretaris yaitu Marwan SSAG MH. Pada bagian kepaniteraan, panitera Mahkamah Syariah Merdu membawahi beberapa orang panitera muda dan panitera pengganti yang terdiri dari Dr. Andus A. Muthalib Tengku M. Daud, panitera muda gugatan, Dr. Anda Halimah, panitera muda hukum, Rinaldi SHI, panitera muda permohonan, Abdul Khalid SHI, panitera muda jinayat, dan Marlaini SHI, panitera pengganti. Di bagian kepaniteraan terdapat 1 orang jurusita yaitu Muhammad Al-Jazuli SH dan 2 orang jurusita pengganti yaitu Ian Sofian AMD dan Nasrullah. Di bagian kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh beberapa orang kasubag dan staf, yaitu Murniati SAG, Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sri Wahyuni Eskom, Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Muhsin SI, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Hasanah SH, Bendahara, Widya Fahmi SH, calon hakim. Pada Mahkamah Syariah Merdu juga terdapat beberapa orang PPNPN yang terdiri dari Muhammad Azmi SAG, Satpam, Marzuki SHI, Supir, Ratna Mutia SAG, Pramusaji, Azharuddin AMD, Cleaning Service, Muammar Kadapi, Cleaning Service, dan Usman Ali, Satpam. Wilayah jurisdiksi Mahkamah Syariah Merdu terbagi ke dalam 8 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Merdu terdiri dari 31 kelurahan atau gampong. Kedua, Kecamatan Merah 2 terdiri dari 19 gampong. Kecamatan Bandar 2 terdiri dari 44 gampong. Kecamatan Jangkabuya terdiri dari 19 gampong. Kecamatan Ulim terdiri dari 31 gampong. Kecamatan Tringgading terdiri dari 27 gampong. Kecamatan Pantai Raja terdiri dari 11 gampong. Kecamatan Bandar Baru terdiri dari 45 gampong. Keadaan perkara pada Mahkamah Syariah Merdu dalam tahun 2020 hingga pada bulan September ini telah menerima perkara sebanyak 309 perkara yang terdiri dari perkara cerai talak sebanyak 34 perkara, cerai gugat 108 perkara, harta bersama 3 perkara, isbat nikah 123 perkara, penetapan ahli waris 10 perkara, dispensasi kawin 24 perkara, perwalian 2 perkara, warisan 2 perkara, penguasaan anak 1 perkara, perkara lain-lain 2 perkara. Jumlah seluruhnya adalah 309 perkara, ditambah dengan 11 perkara sisa tahun 2019, sehingga jumlah perkara seluruhnya 322 perkara. Mahkamah Syariah Merdu telah menyusun tim penjamin mutu yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Syariah Merdu nomor W1-AT13-01.3/09/2020 yang terdiri dari top manajemen Ketua Mahkamah Syariah Merdu, Ketua APM Muhammad Reza Pahlavi, Sekretaris Badriah SHMH, Sekretaris 2 Marwan SAG MH, Lead Asesor Rani Sayulina SHI SKH MH, Ketua Survei Kepuasan Manajemen Rinaldi SHI, Ketua Tim Pengendali Dokumen Murniati SAG. Tim akreditasi penjaminan mutu pada Mahkamah Syariah Merdu mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Top manajemen. Top manajemen bertugas mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerja terkendali sesuai dengan standar APM.
menetapkan kebijakan mutu serta sasaran mutu di Mahkamah Syariah Merdu, memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian, mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Mahkamah Syariah Merdu mengenai pentingnya memahami standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan, memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan, membuat uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian, mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar. Top manajemen Mahkamah Syariah Merdu memfasilitasi dilakukannya rapat tinjauan manajemen setiap 1 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan yang berkesinambungan dalam penerapan sistem manajemen mutu standar APM Mahkamah Syariah Merdu. Top manager juga berkewajiban mengadakan komunikasi internal dengan panitera dan sekretaris minimal 2 kali dalam 1 bulan. 2. Tugas manajemen representatif. Tugas manajemen representatif adalah mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar, menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi, menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan, menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki secara terus-menerus, melaporkan hasil kinerja sistem manajemen mutu kepada top manager, mengupayakan peningkatan kesadaran pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu, membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu seluruh hakim dan pegawai, mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim dan pegawai, memberikan penghargaan kepada hakim, panitera, sekretaris, pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu, melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim dan pegawai, serta mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survei kepuasan pelanggan. Ketiga, tugas wakil manajemen representatif adalah membantu tugas manajemen representatif. 4. Tugas tim audit internal. Tim audit internal atau asesor internal mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana, dan terdokumentasi, serta mengedepankan integritas dan independensi. 2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit. Ketiga, melakukan audit sesuai dengan proses audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali. Keempat, mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu. Dan kelima, melaporkan hasil audit internal kepada manajemen representatif. 5. Tugas tim survei kepuasan pelanggan. Tim survei kepuasan pelanggan memiliki beberapa tugas, yaitu 1. Mengidentifikasikan dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan. Tim survei kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf dan unit mengenai persyaratan pelanggan. Tim survei kepuasan pelanggan bertugas melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik dan membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan untuk selanjutnya dilaporkan kepada top manajer dan manajer representatif agar dapat ditindaklanjuti. Tim pengendalian dokumen. Tim pengendalian dokumen mempunyai tugas melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu, melakukan kontrol terhadap kesesuaian dokumen yang beredar, menjadi pusat data dokumentasi tim APM, memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik, dan membuat laporan kepada Ketua Tim Penjamin Mutu tentang kegiatan dokumentasi tim APM. Capaian yang telah dilaksanakan Mahkamah Syariah Merdu terdiri dari 7 area APM. Yang pertama, area kepemimpinan atau leadership. Dalam area kepemimpinan, ada beberapa pencapaian yang telah dicapai. Yang pertama, pembentukan tim penjaminan mutu. Kedua, penyusunan pedoman kerja atau manual mutu.
Ketiga, pembentukan tim penilaian mandiri, reformasi birokrasi dan zona integritas. Keempat, penerapan budaya kerja pada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Kelima, penetapan role model. Kesembilan, penandatanganan fakta integritas. Kesepuluh, pencanangan zona integritas. 11, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Area kedua yaitu area fokus pengguna atau customer focus. Pada area customer focus, ada beberapa capaian yang telah dilakukan. Yang pertama, penetapan dan deklarasi maklumat pelayanan, penetapan standar pelayanan pengadilan, publikasi putusan, penetapan PMH, manajemen risiko, pemanfaatan ruang tamu terbuka, penunjukan PP dan jurusita pengganti, pengawasan atas pelaksanaan code kalender, pelaksanaan hawasbit, minutasi berkas perkara, berita acara sidang, penetapan hari sidang, dan penundaan sidang, pembuatan instrumen PHS ke jaksa, pelaksanaan asesmen internal dan survei kepuasan masyarakat, penanganan pengaduan, meja informasi dan pengaduan, pengelolaan panjar jaya perkara, alur gugatan sederhana, kesesuaian layanan, layanan mediasi, layanan upaya hukum, layanan panggilan delegasi, pelaksanaan absensi, pengelolaan data kepegawaian, pengelolaan tata naskah dinas, labelisasi barang milik negara, penyusunan daftar barang ruangan, layout jalan masuk dan keluar serta petunjuk, lahan parkir, jalur evakuasi dan titik kumpul, kegiatan tanggap darurat dan kebakaran, penyediaan fasilitas penyandang difabel, tersedianya papan informasi, tersedianya alat pemadam api ringan, pemeliharaan kebersihan lingkungan pengadilan, pemeliharaan sarana dan prasarana, penempatan CCTV, petugas keamanan, penyediaan sarana pendukung, transparansi informasi anggaran, transparansi dan standarisasi website. Area 3, manajemen proses atau proses manajemen. Dalam area 3 ini terdapat beberapa pencapaian, yaitu 1. Rapat periodik panitera dengan panitera muda beserta hakim pengawas bidang, monitoring dan evaluasi, laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara, laporan realisasi anggaran, buku kas umum keuangan DIPA, rapat evaluasi anggaran per triwulan, laporan BMN, evaluasi kinerja pegawai, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dokumen laporan, pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan arsip perkara, peminjaman arsip dan penataan berkas, pengelolaan dokumen perkara, penggunaan sistem barcode, penyerahan berkas perkara dari panmut gugatan ke panmut hukum, laporan keuangan perkara, laporan e-monet DGA, laporan peraturan rekon internal, pengelolaan PNBP, perawatan dan pemeliharaan sarana teknologi informasi, serta pelaporan keuangan DIPA. Area 4, rencana strategis atau strategic planning. Di area 4 ini terdapat beberapa capaian. Yang pertama, tinjauan manajemen. Yang kedua, dokumen sakit. Dan yang ketiga, penyusunan RKAKL. Area 5, manajemen sumber daya atau resource management. Di area 5 ini terdapat beberapa pencapaian, yaitu terbentuknya timba perjakat yang melaksanakan tugas sebagai badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Yang kedua, analisa pengembangan kompetensi. Ketiga, pengelolaan arsip kepegawaian dan pengelolaan SIKEP. Keempat, kenaikan pangkat dan KGB serta pensiun, pengelolaan tata naskah dinas, pemberian sanksi dan penghargaan, perjanjian kinerja individu,
pengelolaan izin tugas belajar dan izin belajar dalam dan luar negeri, penyusunan dokumen sakit, penyusunan surat keputusan, dokumen rapat, dan pengelolaan tenaga honorer. Di area sistem dokumen atau dokumen sistem, terdapat beberapa pencapaian. Yang pertama, pelaporan panggilan delegasi, pengendalian dokumen laporan perkara, adanya uraian tugas seluruh pegawai, penyusunan surat keputusan, dokumen rapat, pengelolaan tenaga honorer, laporan lembar kerja atau LLK, uraian tugas seluruh pegawai, pengelolaan BMN, pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, manajemen pengelolaan keuangan, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Area 7, hasil kinerja atau performance result. Dalam area hasil kinerja terdapat beberapa pencapaian, yaitu pembagian tugas Ketua Mahkamah Syariah dan Wakil Ketua Mahkamah Syariah, pengawasan dan pembinaan, penanganan gratifikasi, pelaporan LHKPN, dan penanganan benturan kepentingan. Temuan dan hasil tindak lanjut. Berdasarkan hasil temuan surveillance APM tahun sebelumnya, maka Mahkamah Syariah Merdu telah melakukan beberapa perbaikan, di antaranya yaitu penyusunan tim zona integritas, penetapan pimpinan sebagai role model, pemberian pelayanan sudah menggunakan teknologi informasi seperti website dan ECPP. Di bidang penataan sistem manajemen SDM, kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, serta adanya aplikasi tiket atau sistem informasi kepegawaian. 4. Penguatan akuntabilitas. Untuk penguatan akuntabilitas, maka dokumen perencanaan sudah dibuat berupa Renstra atau rencana strategis dan aplikasi taktis. 5. Penguatan pengawasan. Untuk penguatan pengawasan, maka telah dibentuk meja informasi dan pengaduan, kemudian buku pengaduan, aplikasi SIWAS. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Mahkamah Syariah Merdu telah melakukan registrasi surat masuk dan keluar, memberikan informasi tentang pelayanan pada Mahkamah Syariah Merdu yang bisa diakses melalui berbagai media seperti papan pengumuman atau banner, website, dan media sosial. Aplikasi. Pada Mahkamah Syariah Merdu telah diterapkan 9 aplikasi pelayanan publik berbasis IT yang merupakan bagian dari program Badan Peradilan Agama, yang terdiri dari 1. Aplikasi notifikasi perkara, 2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama, 3. Aplikasi antrian sidang, 4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan, 5. Comment Center, 6. Aplikasi eksaminasi, 7. Aplikasi PNBP, 8. E-register perkara, dan 9. E-keuangan perkara. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariah Merdu, maka Mahkamah Syariah Merdu memiliki beberapa inovasi, yaitu fotokopi gratis untuk para pihak berperkara, WiFi gratis untuk para pihak berperkara dan pengunjung Mahkamah Syariah, charger gratis untuk para pihak berperkara, pojok baca di ruang tunggu sidang, dan lapangan tenis untuk masyarakat Kabupaten Pidijaya. Berikut adalah foto-foto sebelum dan sesudah diterapkannya APM pada Mahkamah Syariah Merdu. Ruangan mediasi, papan informasi, area parkir, command center, ruang tahanan, titik kumpul, alat pemadam api ringan, ruang bermain anak, ruang laktasi, pelayanan terpadu satu pintu, security, CCTV, dan penghargaan. Sekian dan terima kasih.